Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dan jenis matriks. Ya, untuk konsep dan jenis matriks ini kita pelajari di kelas 11 untuk KD 3.3. Nah, dengan tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu tentang konsep dan jenis matriks, kita diharapkan dapat yang pertama, menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Yang kedua, menjelaskan konsep matriks. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Nah, untuk uraian materinya, kita akan mulai dari konsep matriks. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Nah, di sini untuk ilustrasinya ada gambar keramik atau ubin ya. Jadi kita sudah tidak asing lagi dan selalu kita lihat itu ada susunan ubin ataupun keramik di dalam rumah kita ataupun sekolah kita, tempat kerja kita. Itu ada susunan keramik atau ubin yang ada di lantai ya. Nah, di situ kita dapat mengetahui pola baris dan kolom dalam ubin tersebut. Nah, untuk baris dan kolom inilah kita akan mengetahui konsep matriks itu seperti apa. Nah, sebagai contoh lainnya misalnya ada susunan angka yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti kita juga bisa mengetahui dari situ baris kolomnya. Berapa baris kolomnya di mana, yang mana, seperti itu kita dapat mengetahui dalam tabel tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui baris dan kolom dalam suatu barisan, misalnya barisan paskibraka. Nah, misalnya ada saudara kita yang mengikuti atau tergabung dalam paskibraka, kita dapat mengetahui saudara kita berada di baris berapa, kolom berapa, seperti itu. Nah, itu akan dipelajari dalam matriks. Nah, sebagai gambaran awalnya, di sini ada tabel harga tiket masuk pada suatu museum. Tabelnya adalah seperti berikut. Nah, di sini ada tabel harga karcis. Itu ada kategori anak-anak dan dewasa. Untuk kategori anak-anak ini untuk harinya juga berbeda, untuk hari Minggu dan hari biasa itu berbeda. Untuk anak-anak untuk hari Minggu itu 5.000, kemudian untuk hari biasa itu 3.000. Untuk dewasa itu hari Minggu itu 15.000 harganya, kemudian untuk hari biasa harganya 10.000. Nah, pada tabel ini itu bisa disajikan dalam bentuk matriks. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom. Kepala baris itu yang mana? Kepala baris ini namanya kepala baris. Golongan hari Minggu, hari biasa. Kemudian kepala kolomnya adalah golongan anak-anak dan dewasa ini. Nah, yang tertulis adalah yang 5.000, 15.000, 3.000, 10.000. Itu harga tiketnya. Nah, itu disajikan dalam bentuk matriks. Seperti ini. Ini disajikan dalam bentuk matriks ini. Jadi di sini terlihat kolom yang pertama itu 5.000, 15.000, kolom yang kedua 3.000, 10.000. Kemudian baris yang pertama itu 5.000, 3.000, kemudian baris yang kedua 15.000, 10.000. Seperti itu. Nah, pada bentuk yang seperti ini terdapat dua baris dan dua kolom. Baris yang pertama ini, kemudian baris yang kedua ini. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, seperti itu. Nah, dari gambaran yang ada di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa
Matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi nanti tidak hanya terdapat pada kurungnya kurung yang seperti ini namanya kurung siku. Bisa juga dalam bentuk kurungnya kurung biasa. Seperti itu. Nah, kemudian matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Jadi nanti matriks itu disajikan dalam bentuk huruf kapital seperti ini. Jadi A. Ini namanya matriks A. Seperti itu. Nah, ini perhatikan. Bentuk umum matriksnya adalah seperti ini. A, M kali N. Nah, nanti untuk M kali N di sini akan saya jelaskan untuk yang selanjutnya. Nah, di sini kita cermati dulu. Untuk di sini tertulis A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23 sampai dengan A2N sampai dengan yang terakhir AM1, AM2, AM3, AMN. Nah, di sini tertulis. Ini mungkin kurang ya, kurang ke atas ini tulisannya. Ini untuk baris pertama itu yang ini, A11, A12, A13 sampai A1N. Untuk baris kedua A21, A22, A23 sampai dengan A2N sampai yang terakhir AM1, AM2, AM3, AMN. Ini namanya baris ke M. Karena apa? Karena di sini yang konstan M-nya ini baris ke M. Ini baris ke M. Kemudian untuk yang kolomnya ini A11, A21, A31, AM1. Kemudian untuk kolom keduanya A12, A22, A32 sampai dengan AM2. Untuk kolom ketiganya A13, A23, A33, A31. Itu untuk kolom ketiganya. Sehingga untuk kolom ke N-nya itu A1N, A2N, A3N sampai dengan AMN. Seperti itu. Jadi matriksnya itu bisa dilihat. Ini maksudnya A11 itu apa? A12 itu apa? A13 itu apa? Nah, pada bentuk matriks tersebut itu terlihat sebagai berikut. Banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah M dan N buah. Karena di sini yang paling akhir itu baris M, sehingga barisnya ada M buah. Nah, karena di sini kolomnya yang paling akhir itu N, kolom N, sehingga jumlah kolomnya ada N buah. Seperti itu. Nah, untuk A11, A12, A13 sampai dengan AMN itu disebut dengan elemen-elemen matriks A. Jadi, elemen-elemen matriks A itu ada A11, A12, A13, dan seterusnya sampai AMN. Nah, kalau AMN itu artinya elemen A pada baris M kolom ke N. Sehingga jika A11 itu elemen matriks A pada baris 1 kolom 1. Kalau A12 elemen matriks A pada baris 1 kolom kedua. Kalau A31 elemen baris 3 kolom 1. A33 artinya elemen baris ketiga kolom ketiga. Seperti itu ya. Untuk ordo matriks atau ukuran matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Seperti itu. Jadi secara umum berlaku bahwa jika matriks A mempunyai M baris
dan n kolom, maka matriks A berordo M kali N atau ordo matriks A adalah M kali N. Ditulis AM kali N, dibaca AM kali N, seperti itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada matriks A. Matriks A ada 1, 2, 4, 4. Itu matriks berordo 2 kali 2, menunjukkan bahwa jumlah barisnya ada 2, kemudian jumlah kolomnya ada 2, dan ditulis A2 kali 2. Kemudian yang kedua ada matriks B. Di sini matriks B ini berordo 1 kali 3, itu menunjukkan jumlah matriks barisnya, jumlah barisnya pada matriks tersebut ada 1, kemudian jumlah kolomnya ada 3, ditulis B1 3, B1 kali 3. Kemudian untuk yang matriks C, itu matriksnya berordo 3 kali 3. Itu berarti menunjukkan banyaknya baris itu ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Sehingga ditulis matriksnya memiliki ordo 3 kali 3. Untuk jenis-jenis matriksnya, yang kedua, ini ada yang pertama matriks baris. Ini matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris saja dan banyaknya kolom n, boleh beberapa. Kemudian ordonya sehingga dapat ditulis 1 kali n. Sehingga contohnya dapat dicontohkan matriks baris ada matriks P 1 kali 3. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Nah, untuk matriks kolom ini, matriks yang hanya memiliki 1 kolom saja. Untuk jumlah barisnya bisa beberapa. Sehingga ordonya M kali 1. Contoh matriksnya Q41. 4 dikali 1. Itu untuk matriks kolomnya. Yang ketiga ada matriks persegi panjang. Untuk matriks persegi panjang ini, matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, sehingga memiliki ordo M kali N. Contohnya adalah matriks R2 kali 3 atau R3 kali 2. Kemudian yang keempat ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Untuk matriks persegi atau matriks bujur sangkar, itu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, sehingga mempunyai ordo n kali n. Sehingga matriks S3 kali 3 adalah contoh dari matriks persegi atau matriks bujur sangkar. S2 kali 2 juga contoh matriks persegi atau bujur sangkar. Nah, di sini juga dapat kita lihat ada diagonal utamanya pada matriks persegi. Kemudian ini bisa juga CB itu diagonal samping, nanti bisa ditambahkan ya. Nah, untuk matriks diagonalnya itu matriks persegi berordo n kali n. Nah, ini dengan semua elemen di luar diagonalnya atau diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi ini ada diagonal utamanya, kemudian di luar diagonal ini elemen-elemennya bernilai 0, itu namanya matriks diagonal. Lalu untuk matriks segitiga atas ini matriks persegi juga. Dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini hanya di bawah diagonal utamanya bernilai 0 semua, ini namanya matriks segitiga atas. Lalu matriks segitiga bawah, matriks persegi juga dengan elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kebalikan dengan matriks segitiga atas. Kemudian untuk matriks identitas, itu bisa disebut juga dengan matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n
dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Atau bisa disimbolkan dengan huruf I, itu matriks identitas. Nah, jadi di sini hanya elemen diagonalnya itu bernilai 1 semua dan yang lainnya elemen-elemennya bernilai 0. Untuk matriks 0 itu matriks berordo M kali N dengan semua elemennya bernilai 0. Jadi di sini ordonya M kali N, matriksnya berbentuk persegi panjang. Seperti itu mungkin dari saya. Untuk latihan soalnya, di sini saya akan mencoba untuk latihan soal. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar jika diketahui matriks A itu 31 min 2, 0 min 5, 3. Nah, yang pertama kita disuruh menentukan ordo dari matriks A. Ordo dari matriks A ini adalah baris dikali kolom. Di sini ada 2 baris, kemudian kolomnya ada 3. Sehingga ordo dari matriks A adalah 2 dikali 3. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3. Kemudian yang kedua, elemen baris kedua matriks A adalah elemen baris kedua matriks ini adalah, di sini ada baris pertama, baris kedua, sehingga elemen baris keduanya adalah 0, min 5, 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Yang ketiga adalah elemen kolom ketiga matriks A. Elemen kolom ketiga di sini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sehingga elemennya adalah min 2 dan 3. Sehingga jawaban dari nomor 3 adalah yang E. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal keempat, elemen baris kedua kolom pertama matriks A adalah baris kedua kolom pertama. Baris kedua ini, kemudian kolom pertamanya yang ini, sehingga jawabannya adalah elemennya adalah 0, sehingga jawabannya adalah yang B. Lalu yang kelima adalah elemen baris ketiga kolom ketiga matriks A. Baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga matriks A. Nah, mungkin ini di sini ada miss ya. Ini baris kedua kolom ketiga mungkin ya. Baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua kolom ketiga. Elemennya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.